Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adrian Syaputra. Saya kali ini akan membagikan bagaimana caranya menginstal dan memvirtualisasikan Linux di Windows. Nah, untuk yang pertama itu kan yang teman-teman kalian tahu, itu ada banyak versi Linux, yang dari yang Linux Ubuntu, Linux Debian, Kali Linux, Arch Linux gitu, dan lain-lain gitu ya. Untuk kali ini saya akan memvirtualisasikan Linux dari Debian Linux ya. Eh, untuk yang pertama ini mungkin cara menginstal dulu ya. Yang pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi Chrome untuk menginstal aplikasi VirtualBox-nya dulu. Nah, kita ketik aja VirtualBox download. Nah, ini ada di bagian VirtualBox download, ini yang paling atas ya, ada ya di bagian download. Ini diklik aja. Nah, setelah diklik ini tergantung dari teman-teman ini merek laptopnya itu apa. Di sini ada Windows host, Mac OS atau Apple Silicon host, dan Linux distribution Solaris host, Solaris 11 IPS host. Nah, untuk yang kali ini karena aku menggunakan Windows, nah kita harus ngeklik bagian yang Windows host ya. Kita klik aja bagian Windows host. Nah, di sini otomatis kan di sini ada bagian terinstall ya. Nah, kalau ada muncul notifikasi seperti ini, kita klik bagian download unverified file aja. Karena punya aku sudah diinstal, ya kita lanjut aja ke bagian selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa diinstal Debian Linux-nya. Nah, di sini kita ketik aja Debian Linux ya. Kita langsung cari. Nah, di sini ada di bagian paling atas dan bawahnya itu ada bagian downloading Debian. Nah, itu diklik aja. Nah, setelah itu ada ini bagian downloading Debian, terus bawahnya itu ada bagian this is Debian 13. Bahasa Inggrisnya apa ya, lupa. Di sini ada kode name Trixie Nexus for 64 bits PC AMD 64. Nah, dalam kurung AMD 64 ya. Nah, di sampingnya itu kan ada teks yang berwarna biru yang berakhiran dengan ISO. Nah, itu diklik aja. Nah, setelah diklik aja di sini kan di bagian download. Nah, di sini bakal muncul di sini Debian. Nah, di sini size-nya kalau Debian itu sekitar 754 MB. Karena aku udah install juga ini bagian bawah untuk Debian-nya dan virtualnya, ini aku cancel aja. Nah, setelah itu nanti di bagian virtual bisa langsung dipasang aja. Nah, di sini kan pasti kan ada teks muncul, do you want to allow this apps to make change to your device. Nah, di sini klik yes aja. Nah, terus nanti next. Setelah itu next lagi, nanti bagian ini next lah sampai bagian install gitu. Karena punya aku juga udah terinstall gitu ya. Ini nanti tinggal di itu aja. Saya tutup dulu, cancel. Nah, setelah itu apa ini pula? Enggak. Nah, setelah itu ya kita buka aja aplikasinya. Aplikasinya namanya Oracle VirtualBox ya. Di sini buka aja. Nah, kalau udah seperti ini sih punya aku, anjir. Kok seperti ini? Aduh, hilang. Nah, di sini kita buka aja. Nah, ini kan kebetulan punya aku udah ada file 1 ya. Kita ulang aja dari awal. Nah, di sini bagian news. Terus di sini kita ketik aja. Namain aja terserah. Kalau punya aku ini aku namain Linux Debian.
Nah, setelah itu di bagian VM folder itu kita bisa sesuaikan sendiri. Nah, karena di sini aku mau aku pindahin aja. Jadi aku klik others, terus aku mau pindahin ke drive D. Nah, di drive D apps virtual VMS. Nah, di sini self folder. Nah, setelah di sini kan sudah berpindah ke bagian drive D penyimpanannya. Nah, terus lanjut ke bawahnya yang ISO image itu di sini kita klik aja bagian panah di bagian kanan ya. Kita klik others, terus bagian ke folder download yang sudah kita download tadi. Nah, kita klik bagian Debian yang berakhiran ISO yang tadi kita udah download ya. Kita open aja. Nah, setelah itu ini bagian yang centang biru ini kita matiin aja. Nah, kalau sudah dimatiin kan di sini otomatis itu sudah kekunci gitu ya. Jadi kita nggak perlu masukkan password gitu, ngebuat password juga. Nah, lanjut ke bagian specific virtual hardware. Nah, di sini kita pakai setengah dari RAM yang kita punya. Nah, misal kalau kalian punya RAM 8, nah kalian pakai aja ke 4 GB atau berapa. Intinya yang masih barnya yang berwarna hijau ini ya, jangan sampai melebihi bar warna hijau ini ya. Nah, di sini saya setting di bagian 7030 MB, sekitar 7 GB kurang lah ya, kurang lebih segitu. Nah, terus setelah itu bagian numbers of CPUs ini punya aku ke bagian ke nomor 3 aja. Segini aslinya udah cukup kok. Nah, setelah itu ke bagian bawah yang specific virtual hard disk yang paling bawah ya. Di sini ada minimal sizesnya. Nah, yaitu di sini ada 20 GB. 20 GB itu udah dari bawahannya itu, dari bawahannya. Jadi nggak usah kita otak-atik lagi aja, udah biarin aja. Nah, terus bagian VDI virtual box image. Nah, di sini kita pakai yang ini VDI virtual box virtual disk image gitu ya. Gitulah, kurang paham bahasa Inggris, maaf. Setelah itu kita finish aja. Nah, setelah di finish, nah kita ke bagian setting ini diklik, terus ke bagian setting. Setelah itu ke bagian sistem, bukan sistem, ke bagian display. Nah, display ini bagian video memory. Di bagian video memory kita fullin aja sampai mentok ke 128 MB. Karena apa? Karena nanti ketika berada di display Linuxnya, nah ini jadi nggak frame rate-nya itu nggak drop gitulah. Nah, ya begitu. Nah, terus lanjut ke bagian storage. Nah, di sini kan udah kebaca juga di sini ya. Terus bagian network, ini bagian network nggak usah diubah, langsung aja, berarti kita off aja. Nah, setelah di off kita start. Kita tunggu ya. Nah, setelah di start ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pilihan. Kita pilih aja bagian graphic install. Ini kita langsung enter aja, nggak apa-apa. Kita enter. Nah, di sini kalau sudah muncul di bagian kayak gini, kita cari sesuai bahasa kita masing-masing. Karena bahasa kita itu bahasa Indonesia, ya udah aku pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah itu klik lanjut. Nah, setelah itu ini Indonesia lagi, lanjutkan. Terus bagian sini mana ya? Indonesia, Irlandia, Italia, Islandia, Irlandia, Jepang. Nggak ada. Kayaknya lanjutkan. Nah, di sini mengkonfigurasikan papan ketik. Nah, ini kan lagi memuat komponen pemasangan. Nah, setelah itu deteksi perangkat keras jaringan.
konfigurasikan jaringan. Ini kita tunggu aja sampai ada menu nanti. Nah, setelah itu ini kan ada bagian masuk ya ke konfigurasikan jaringan ya. Di sini kita ini aja masukkan nama host untuk sistem ini. Di sini misal saya mau masukkan menggunakan nama host Debian share. Nah, kita lanjut aja. Terus nama domain, konfigurasi nama domain kalau nggak salah apa ya, kemungkinan pakai lanjutin aja seperti tadi, Debian share. Nah, begini, debianshare.com. Terus kita lanjutkan. Nah, bagian kata sandi, kita buat kata sandi aja. Kata sandi ini dua-duanya atas bawah udah sama ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan aja. Nama lengkap dari pengguna baru. Nah, di sini klik aja, bebas lah, namanya kayak tadi juga nggak apa-apa. Nah, ini lanjutkan. Penyiapan penggunaan pilih nama pengguna untuk akun baru Debian share juga lanjutkan. Nah, di sini kata sandi kita masukin lagi sama seperti kalau aku sama seperti kayak tadi. Ini atas bawah harus sama juga ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan aja. Nah, di bagian sini kan ada 3 pilihan. Kita pilih sesuai daerah kita masing-masing. Kalau bagian Wita, kita pilih Wita. Bagian WIT, kita pilih bagian WIT. Nah, karena aku bagian WIB, aku pilih bagian WIB yang paling atas gitu. Kita lanjutkan. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah itu kalau sudah sampai bagian sini, partisi hard disk. Nah, di sini kan ada beberapa menu ya, ada 4 menu. Kita pilih paling atas yang gunakan seluruh disk. Kita lanjutkan. Nah, terus di sini kita lanjutkan lagi. Nah, kini kalau buat pemula ya, ini semua berkas di satu partisi, disarankan untuk pemula. Nah, untuk pemula kayak kita itu pilih aja yang paling atas. Kalau buat udah yang sepuh ya terserah gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kalau sudah sampai sini kita lanjutkan juga. Nah, setelah itu jika Anda di bagian partisi hard drive, di sini kita klik iya, terus lanjutkan. Ini lagi sedang memasang sistem dasar ya. Memang lumayan lama sih, nggak apa-apa, tungguin aja. Ini memang prosesnya lumayan lama ya, butuh waktu beberapa menit gitu ya, mungkin sekitar 1 menit lebih. Tadi bahkan ada sebelum ini aku kan udah nyoba, ada di 2 menit kayaknya, 2 menit lebih, 5 menit lah, 5 menitan itu prosesnya. Tapi kayaknya karena aku udah pernah ya, kemungkinan nggak nyampe 5 menit ya. Nah, setelah sampai ini, mengatur mengelola paket, memilih media instalasi, Anda mengelola ya. Nah, di sini kita bagian tidak aja, karena ini bakal memuat lebih banyak media. Terus kita lanjutkan. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia lagi, lanjutkan.
terus Debian org. Nah, lanjutkan. Nah, kalau di bagian sini kita langsung lanjutkan aja. Kita tunggu loading lagi ya. Ini sedang memilih dan memasang perangkat lunak ya. Kemungkinan di bagian sini yang lumayan lama ya, tungguin aja. Nah, setelah itu di sini kan sudah muncul sedang mengkonfigurasi popularity compress. Anda selalu mau pilihan Anda dengan compress. Nah, di bagian sini kita bagian tidak aja. Terus lanjutkan. Memilih. Nah, setelah itu memilih dan memasang perangkat lunak. Nah, setelah itu muncullah di bagian pemilihan perangkat lunak. Di sini kita langsung lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ini lumayan banyak ya, kan di situ totalnya ada 1381 file. Jadi ini mungkin lumayan lama. Kita tunggu setelah filenya berhasil memuat itu nanti ada bagian-bagian lagi kemungkinan ya. Karena di sini ada totalnya ada 1000, mungkin ini dulu ya, jeda dulu ya. Memasang bootloader group. Nah, di bagian tanpa instalasi sini, nah di sini kita klik bagian ya di bagiannya ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu di bagian sini kita klik bagian yang bawah, yang dev atau SDA ini, yang VBox hard disk. Kita lanjutkan. Nah, kita tunggu lagi. Nah, di sini itu sedang menyelesaikan instalasi ya. Jadi mungkin ini akan memakan waktu lagi seperti yang tadi. Nah, setelah terinstall, pastikan ada notifikasi seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan aja, Nah, setelah itu akan otomatis seperti ini dan merestart. Ini bakal merestart lagi. Tunggu saja. Kita nggak usah klik apa-apa ya. Kita tunggu saja. Nah, ini bentar aku lebarin aja. Nah, sini kita tunggu saja. Nah,
Nah, di sini di bagian sini kita langsung masuk aja bagian tengah ini. Kita masukkan password seperti yang tadi, yang 2 kali tadi itu loh, yang passwordnya sama itu. Kita enter aja. Nah, di sini kita lewati saja, lewati. Nah, kita ini kan kalau sudah di bagian sini kemungkinan kita sudah berhasil, tapi kita itu perlu mencobanya dulu, kita coba dulu, kita buka Firefox untuk mencoba apakah Linux ini berjalan dengan baik gitu. Nah, ini kita skip aja bagian kanan bawah. Ini bagian beralih ke Indonesia. Kita start browsing langsung aja. Nah, setelah itu kita coba buka YouTube ya. Nah, di sini kan sudah kebuka ya. Kita coba telusuri apa saja ya. Aku nyoba menelusuri musik and nah, ini dari tadi. Nah, setelah terbuka kita di sini coba play aja. Nah, tampaknya di sini iklannya tuh berfungsi dengan baik ya. Iklannya nggak bisa di skip kalau di sini ternyata. Nah, di sini kan itu sudah berjalan dengan baik ya, dan tidak ada lag sama sekali karena di bagian settingan tadi yang awal itu sebelum kita masuk ke start buat jalanin filenya, itu kan di bagian display kita jadiin mentok ke kanan sampai 128 MB. Nah, di sini kita close aja. Terus, nah kalau kalian bingung di bagian sini, kalian bisa ke arahin mouse kalian ke bagian kiri atas. Nah, ini diklik aja. Nah, bakal kayak gini ya. Nah, terus selanjutnya kan ini kan udah bisa ya. Kita sudah berhasil memvirtualisasikan. Nah, terus bagaimana cara kita menyimpannya? Nah, kalau kita ingin menyimpannya, kita tinggal di close aja bagian kiri atas ini loh. Ini kan ada tombol close bagian X kiri atas. Kita X aja. Nah, di bagian sini kita pilih bagian yang paling atas yang save the machine state. Kita pilih aja. Kita off. Nah, di sini ini lagi memproses untuk menyimpannya. Nah, karena di sini kan sudah ada tulisan di bawah Linux Debian. Di sini ada teks save. Nah, berarti itu sudah berhasil disimpan gitu. Nah, mungkin cukup sekian seperti itu video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam tutorial maupun kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.